hyper Calvinisme. Bertentangan frontal dengan orang Arminian adalah orang yang hyper Calvinis. Ia melihat pada kedua fakta, kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Dan seperti orang Arminian, ia mengatakan bahwa ia tidak dapat mendamaikan kedua kekuatan yang tampaknya bertentangan ini. Seperti orang Arminian, ia memecahkan problem ini dengan cara yang logis dengan menyangkal satu sisi dari problem itu. Sementara orang Arminian menyangkal kedaulatan Allah, maka penganut hyper Calvinisme meninggalkan fakta tanggung jawab manusia. Ia melihat pernyataan yang jelas dari Alkitab mengenai penentuan lebih dulu dari Allah dan memegang hal itu dengan teguh. Tapi kalau tidak mampu mendamaikannya secara logis dengan tanggung jawab manusia, ia menyangkal tanggung jawab manusia itu. Jadi orang Arminian dan orang hyper Calvinis, sekalipun merupakan kutub-kutub yang bertentangan, sebetulnya sangat dekat dalam cara berpikirnya. Jadi saudara, Allah menetapkan, kalau Allah menetapkan kok manusia suruh tanggung jawab. Dua ini memang terus terang kelihatannya kayak tabrakan ya. Nah, orang Arminian maupun hyper Calvinis pikirannya sama. Dua ini bertentangan, buang salah satu. Cuma kalau Arminian, penetapan Tuhan dibuang. Tapi orang hyper Calvinis, tanggung jawab manusia dibuang. Kalau Calvinis yang sejati, mereka bukan tidak melihat dua ini kayaknya kontradiksi. Tapi orang Calvinis mengatakan dua-dua jelas diajarkan oleh Alkitab, bisa mendamaikan Allah, tidak peduli, terima dua-dua dan ajarkan dua-dua. Itu Calvinis. Saya sendiri sekalipun menekankan penetapan Allah, saya juga sangat menekankan tanggung jawab manusia. Kalau saya memang menganggap tanggung jawab manusia tidak ada, saya tidak ngadakan acara ini, sudah peduli amat Pak, atau mau sesatkan orang atau apa, peduli amat. Fakta bahwa saya mengadakan acara ini, jelas saya punya tanggung jawab, saya yakin itu. Tidak peduli orang mau terima mau tidak, saya ajarkan. Bukan untuk anjurkan Pak Tom, tapi untuk luruskan hal-hal di mana dia salah. Jadi saudara, adalah omong kosong kalau ajaran saya adalah hyper Calvinis. Kalau saya seorang hyper Calvinis, saudara, pasti Calvin sendiri juga adalah hyper Calvinis. Demikian juga dengan para ahli teologi reform yang lain, karena ajaran ini saya dapatkan dari mereka. Saudara, buku 5 pokok Calvinisme karangan Edwin Palmer ini saya baca dan saya lihat ya, kira-kira 20% dari buku ini menekankan penetapan dosa. Anehnya kok mereka mau terjemahkan dan terbitkan ini masih kurang lengkap, disertai prakata dari pendeta Dr. Stephen Tom yang tidak percaya doktrin penentuan dosa dan segala sesuatu. Buku ini mengajarkan begitu, mereka terbitkan, kasih prakata. Saya bacakan kalimat terakhir dari prakata ini ya. Kiranya melalui buku ini kita boleh mempunyai pertanggungjawaban iman yang lebih tepat, dan iman kita pun makin berakar ke dalam firman Tuhan. Amin. Loh, katanya dia tidak percaya sama penetapan dosa, penetapan segala sesuatu. Buku ini percaya, dan buku ini dia doakan untuk bisa menambah iman. Loh, salah, mana bisa nambah iman, rusak iman lah. Saya melihat sesuatu ketidakkonsistenan ya. Buku-buku Louis Berkhof itu ahli teologi reform, saya sudah kutip, dia juga percaya penetapan dosa dan sebagainya. Mereka terjemahkan dan terbitkan. Lah, kok bisa? Katanya nggak setuju penetapan dosa, kenapa terbitkan buku yang menyetujui penetapan dosa? Konsistensinya di mana? Sekarang beberapa hal yang ingin saya bahas berkenaan dengan doktrin penentuan segala sesuatu ya. Poin A, apakah reform atau Calvinisme memang mempercayai penetapan segala sesuatu termasuk dosa? Mari saya berikan kata-kata dari Calvin sendiri ya. Dalam Institutio buku pertama, chapter nomor 18, nomor 3. Saya kurang tulis institusionya. Dia berkata demikian, sehingga dalam cara yang indah dan tidak terkatakan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Perhatikan ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Bahkan apa yang bertentangan dengan kehendaknya berarti dosa. Ya, karena itu tidak akan terjadi jika ia tidak mengizinkannya. Tetapi ia tidak mengizinkannya dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Dan ia, karena ia adalah baik,
tidak akan mengizinkan kejahatan terjadi, kecuali Ia yang juga adalah Maha Kuasa bisa membuat yang baik bahkan dari hal yang jahat. Dia izinkan pembunuhan terhadap Kristus, itu dosa, saudara. Dia tentukan itu, dia rencanakan, dia izinkan juga. Kenapa? Karena dari yang buruk itu dia menghasilkan sesuatu yang baik dengan kemahakuasaannya. Dia menghasilkan penebusan dosa. Tanpa itu tidak ada orang masuk surga satupun, semua masuk neraka. Sekarang Westminster Confession of Faith chapter 2 nomor 1, Allah titik-titik mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencana dari kehendaknya sendiri yang tetap dan paling benar. Chapter 5 nomor 4, kemahakuasaan hikmat yang tak terselami dan kebaikan yang tak terbatas dari Allah begitu jauh memanifestasikan dirinya dalam providensianya sehingga menjangkau bahkan kejatuhan pertama ke dalam dosa dan semua dosa-dosa lain dari malaikat dan manusia. Semua kejatuhan ada pertama dan semua dosa lain dari malaikat manusia semua tercakup. Dan itu bukan sekedar suatu izin, tapi sedemikian rupa sehingga telah menggabungkan dengannya batasan yang paling bijaksana dan kuat, dan selain itu menetapkan atau mengatur dan menguasai mereka dalam berbagai-bagai pengaturan untuk tujuannya sendiri yang kudus, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga keberdosaan daripadanya keluar hanya dari makhluk ciptaan dan bukan dari Allah, yang karena keberadaannya yang paling kudus dan benar bukanlah dan tidak bisa menjadi pencipta atau penyetuju atau perestu dosa. Tetap pada waktu dosa Tuhan rencanakan, pada waktu terjadi bukan Tuhan yang lakukan, orangnya yang berbuat, orangnya yang salah, tapi tetap dia setuju. Allah menetapkan segala sesuatu, tidak bisa tidak. Sekarang poin ini, dasar dari doktrin penentuan segala sesuatu termasuk dosa. Saya memberikan dasar, saudara. Dasar yang pertama ini adalah dasar yang saya jamin tidak ada orang manapun bisa membantah. Saya berani debat dengan siapapun, orang yang semi-reform, orang yang Armenian, orang yang apapun, dan saya gunakan satu dasar ini saja. Tidak akan ada orang bisa membantah. Dasar ini juga yang pertama menyebabkan saya percaya doktrin ini. Karena pada waktu saya baca, saya belum tahu mati kan. Saya mula-mula menolak. Tapi waktu saya baca argumentasi ini, tidak bisa dilawan, saudara, argumentasinya sudah pasti tidak bisa dilawan. Dasar yang pertama, saudara, kemahatauan Allah menunjukkan bahwa Ia menentukan segala sesuatu. Loh, bagaimana maha tahu kok jadi ujuk-ujuk menentukan? Coba sekarang gini ya, kita bayangkan, kita mundur ke belakang, terus sampai minus tak terhingga, di mana pada saat itu alam semesta, malaikat, manusia dan bahkan belum ada, belum dicipta. Yang ada hanya Allah sendiri, titik, dan lain. Ini adalah sesuatu yang alkitabiah, bukan? Karena Alkitab jelas mengajarkan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kejadian 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada saat itu Allah sendirian, dan Allah maha tahu kan? Sampai detik ini tidak bisa bantah kan? Allah sendirian, Allah maha tahu, tidak mungkin orang nolak itu kan ya. 1 Samuel 2 ayat 3. Maka kalau dia maha tahu, dia sudah mengetahui segala sesuatu dalam arti kata mutlak, kecil, besar, dosa, tidak dosa, semua yang akan terjadi dia tahu. Setuju? Tidak bisa bilang tidak. Tidak mungkin membantah hal ini ya. Lalu saudara, semua yang dia tahu itu pasti terjadi persis seperti yang dia ketahui. Benar? Tidak bisa bantah juga. Ini pasti orang mesti jawab benar. Tidak bisa tidak. Berkata tidak berarti logikanya tidak karuan. Kalau segala sesuatu sudah dia ketahui dan segala sesuatu persis mesti terjadi seperti dia mengetahui, berarti segala sesuatu sudah tertentu pada minus tak terhingga. Tertentu, saya belum bilang ditentukannya, tertentu. Sampai titik ini orang tidak mungkin bantah. Nah sekarang pertanyaan, kok bisa pada minus tak terhingga segala sesuatu sudah tertentu? Kalau saya sebagai orang Tionghoa, saya jawab, Allah yang menentukan pada minus tak terhingga itu. Wah saudara, enggak bisa, Allah tidak menentukan. Oke, Allah tidak menentukan. Berikan saya jawaban alternatif.
Bagaimana mungkin pada minus tak terhingga? Belum ada apapun atau siapapun, hanya ada Allah. Segala sesuatu sudah tertentu. Dari mana gerangan kok bisa sudah tertentu? Hal-hal itu menentukan dia sendiri mustahil. Sesuatu atau seseorang lain di luar Allah menentukan, tidak ada orang lain, cuma ada Allah. Saudara, tidak ada orang bisa lari dari argumentasi ini, saudara. Waktu saya baca, saya tahu becau. Tidak bisa lari, saudara. Yang tidak mau setuju Allah menentukan, silahkan tidak setuju, tapi berikan saya jawaban alternatif. Jangan asal ngomong Allah tidak menentukan, berikan jawaban alternatif. Pada minus tak terhingga. Kok segala sesuatu sudah tertentu? Dari mana? Kok bisa? Tidak ada yang bisa jawab. Tak? Ada satu kelompok yang bisa jawab. Caranya dengan menyangkal kemahatauan Allah. Nah ini jadi lebih gila lagi, saudara. Itu satu-satunya cara, saudara. Satu-satunya cara. Kalau dia menerima kemahatauan Allah, dia tergiring oleh argumentasi ini saja, tak terhindarkan. Harus percaya Allah menentukan. Saya berikan beberapa komentar ya. Satu komentar di sini. Lauren Bernard, for knowledge implies certainty, and certainty implies foreordination. Pengetahuan lebih dulu secara tidak langsung menuju pada kepastian, dan kepastian secara tidak langsung menuju pada penetapan lebih dulu. Bukunya Lauren Bernard ini, saudara, yang menyebabkan saya percaya doktrin ini pertama-tama. Lalu setelah itu belajar lebih banyak dasar. Tapi pertama-tama dari bukunya Lauren Bernard ini. Jadi saudara yang tidak setuju dengan logika ini, beri saya jawaban alternatif. Bagaimana mungkin sejak kekal, sejak minus tak terhingga, segala sesuatu sudah tertentu? Kalau bukan ditentukan oleh Allah pada minus tak terhingga itu, bagaimana bisa tertentu? Tidak bisa lari, tidak ada orang bisa lari. Saya sudah debat banyak kali, gunakan ini, tidak pernah ada orang bisa jawab. Stephen Tong, Yakobus Sabda, siapapun, Yakobus Armenius boleh dibangkitkan dari antara orang mati. Saya kepingin lihat dia mau jawab omongan ini dari mana. Tidak akan bisa dijawab. Bukti yang kedua ini melampaui akal kita ya. Allah itu tidak terbatas oleh waktu, atau Allah itu ada di atas waktu. Saudara, ini tidak bisa dibayangkan ya. Kalau Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa kuat ya, di gampang bisa bayangkan. Bahkan Allah Maha Ada, sudah agak sukar ya, karena dia Maha Ada tuh seluruh Allah itu ada di mana-mana. Bukan sebagian di sini, bagian tidak. Seluruh Allah ada di mana-mana, tapi dia cuma satu. Ini sudah melampaui akal betulnya. Tapi lebih melampaui akal, Allah ada di atas waktu. Bagi kita ada present, past, future. Allah di atas semua itu. Bagi dia semua present. Kalau yang future pun semua present, berarti sudah tertentu kan? Ada di bawahnya dia kok. Tidak tertentu gimana? Jadi saudara, Allah tidak terbatas waktu ini. Dia melihat semua dalam satu kali lihat. Ya tertentu semua, saudara. Seluruh malam itu tak terhingga sampai tak terhingga semuanya dia lihat semua. Bagaimana tidak tertentu? Kata-kata dan benar lagi. Banyak kesukaran berkenaan dengan doktrin predestinasi disebabkan oleh sifat terbatas dari pikiran kita yang hanya bisa menjangkau beberapa detail pada satu saat, dan yang mengerti hanya sebagian dari hubungan antara detail-detail itu. Kita adalah makhluk waktu di bawah waktu ya, dan seringkali melupakan fakta bahwa Allah tidak terbatas seperti kita. Apa yang kelihatan bagi kita sebagai lampau, sekarang, dan akan datang, semuanya adalah sekarang bagi pikirannya. Itu adalah sekarang yang kekal. Ia adalah yang tinggi dan mulia, yang mendiami kekekalan. Yesaya 57:15. 1000 hari dalam pandanganmu adalah seperti kemarin, pada waktu itu berlalu,
dan seperti suatu giliran jaga pada malam hari. Mazmur 90 ayat 4. Karena untuk peristiwa-peristiwa yang kita lihat terjadi dalam waktu hanyalah merupakan peristiwa-peristiwa yang telah Ia tetapkan dan tentukan di hadapannya dari kekekalan. Waktu adalah milik atau sifat dari ciptaan yang terbatas dan terpisah dari Allah. Ia atau Allah ada di atasnya, di atas waktu, dan melihatnya, tetapi tidak dikuasai atau diatur olehnya. Ia juga tidak tergantung pada tempat yang merupakan milik atau sifat yang lain dari ciptaan yang terbatas, ruang atau tempat ya. Sama seperti ia melihat dalam sekali pandang jalanan dari New York ke San Francisco, sementara kita melihat hanya sebagian kecil darinya pada waktu kita melewatinya. Demikian pula ia melihat semua peristiwa-peristiwa dalam sejarah lampau, sekarang, dan yang akan datang dalam satu kali pandang. Pada waktu kita menyadari bahwa proses lengkap dari sejarah ada di depannya sebagai sekarang yang kekal, dan bahwa ia adalah pencipta dari semua keberadaan yang terbatas, doktrin predestinasi sedikitnya menjadi doktrin yang lebih mudah. Saudara, dua ayat yang diberikan saya kutip dan terjemahkan dari King James. Lagi komentar dari William C. Tischer. Untuk pikiran ilahi, dalam kenyataannya tidak ada kejadian atau peristiwa yang akan datang, karena semua peristiwa atau kejadian adalah serempak berdasarkan kekhasan dalam pemikiran atau pengertian dari makhluk kekal, untuk mana tidak ada urut-urutan di dalamnya. Semua peristiwa bersifat present atau sekarang baginya, dan karenanya tentu saja semuanya merupakan peristiwa yang pasti. Jadi saudara, ini tidak bisa tidak ya, ini tidak mungkin terhindarkan saudara. Sekarang saudara, argumentasi yang ketiga, penentuan dosa sejalan dengan doktrin-doktrin reform yang lain. Saya berikan tiga ya. Pertama, poin A, election atau pemilihan. Ayatnya saya tidak usah bacakan. Saya asumsikan Pak Tong sudah percaya ini ya. Kalau Pak Tong percaya election, pemilihan, Allah menentukan atau memilih orang-orang yang diselamatkan. Saya tanya saudara, diselamatkan dari apa? Tidak bisa, bukan? Kalau tidak ada dosa, diselamatkan dari apa? Jadi manusia dipilih, ditentukan untuk selamat dari dosa. Semua ini sudah ditentukan ya. Manusia dipilih atau ditentukan untuk diselamatkan dari dosa. Ini ditentukan seluruhnya. Dosanya ini ditentukan tidak? Loh, kalau dosanya tidak ditentukan, tahu-tahu tidak terjadi gimana? Manusia diselamatkan dari dosa, ini ditentukan. Dosanya tidak ditentukan, tahu-tahu tidak terjadi dosanya, gagal juga seluruhnya, bukan? Untuk bisa menentukan manusia diselamatkan dari dosa adalah mustahil. Dosanya tidak ditentukan lebih dulu. Itu logika saudara. Poin B saudara, doktrin reform yang lain, reprobation atau penentuan binasa. Binasa dalam apa? Dalam dosa lagi-lagi. Kalau orang percaya reprobation, malah menetapkan orang untuk binasa. Binasa dalam apa? Dalam dosa. Orang-orang tentu ditetapkan untuk binasa dalam dosa, itu ditentukan. Dosanya laki-laki harus ditentukan lebih dulu. Tidak bisa tidak. Logika kita. Yang ketiga, Calvinis terbagi dalam infralapsarianisme maupun supralapsarianisme. Dua. Ya, saya tidak usah bahas infra dan supra. Tapi sudah dua-dua sama-sama percaya adanya penetapan dosa, cuma urut-urutannya lain. Tapi dua-dua percaya Allah menetapkan dosa. Lalu kalau Pak Tong menolak penetapan dosa, dia masuk apa saudara? Infra tidak, supra tidak. Dia masuk yang mana? Reform terbagi cuma dua, infra dan supra lapsarianisme. Dua-dua percaya penetapan dosa. Jadi saudara, jika saudara adalah orang yang mengaku reform, tapi saudara tidak percaya bahwa Allah menetapkan dosa, maka renungkan 3 poin di atas ini ya. Ketidakpercayaan saudara akan penetapan dosa bertentangan dengan 3 kepercayaan ini: election, reprobation, infra dan supra lapsarianisme. Kalau semua mau ditolak semua, ya ngakulah tidak reform lah sudah sih. Saya tidak akan katakan sesat kok, tapi mengatakan reform. Tidak percaya penetapan dosa,
Electionnya itu mensyaratkan penetapan dosa kok. Probation juga, infrastruktur juga. Lawan tolak semua, terima semua. Jadi saudara, kalau memang tidak reform, mending ngomong tidak reform daripada tidak reform tapi ngaku reform. Ini berdusta dan ini menipu orang banyak, saudara ya. Sekarang saudara, poin keempat, saya akan memberikan dasar Alkitab. Poin A, ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa rencana Allah mencakup semuanya. Mazmur 139 ayat 16, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Daniel 5 ayat 23, saya hanya baca bagian terakhir yang saya garis bawahinya. Dan tidak Tuhanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuhanku dan menentukan segala jalan Tuhanku. Berarti raja ini tidak peduli dia jalan ke kiri, jalan ke kanan, mundur, jungkir balik, kepleset, semua segala itu ditentukan oleh Tuhan. Sekarang dasar yang kedua, poin B, ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa rencana Allah mencakup hal-hal yang remeh atau kecil atau tidak berarti. Orang-orang yang menolak doktrin ini, saudara, selalu ngejek dengan cara itu. Roy hari ini pakai baju hitam, saya pakai biru seret-seret, Budok saya pakai agak kuning. Tuhan kan nganggur, nggak punya gawe dan tentukan kayak begituan. Hal remeh, masa ditentukan? Saudara, mari kita lihat kitab sucinya berkata apa. Matius 10, 29, 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, burung pipit itu remeh ya. Seekor pun tidak jatuh di luar kehendak Tuhan. Rambut kepalamu terhitung semuanya. Konteksnya menunjukkan tidak satu pun jatuh di luar kehendak Tuhan. Saudara, itu hal remeh, tapi Tuhan tentukannya. Jadi kenapa pakai hijau, kuning dan pakainya ada ditentukan. Mari kita lihat beberapa komentar. Worldview, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terkecil dikontrol secara langsung oleh Dia, sama seperti peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terbesar. Matius 10, 29, 30, Lukas 12 ayat 7. Calvin, Institutio, buku 1, chapter 16, nomor 2. Tetapi setiap orang yang telah diajar oleh Bibel Kristus bahwa semua rambut kepalanya terhitung, Matius 10, 30, akan melihat lebih jauh untuk suatu penyebab dan akan menganggap bahwa semua kejadian diatur oleh rencana rahasia Allah. Calvin lagi, alamatnya sudah lihat sendiri, adalah pasti bahwa tidak ada satu titik hujan pun yang jatuh tanpa perintah yang pasti dari Allah. Hujan satu tetes saja udah bakal jatuh. Dan kalau Tuhan tentukan 1000 tetes, jatuh 1000 tetes, tidak bisa 1001. Dia tentukan 1 miliar, jatuh tuh 1 miliar, kurang atau lebih 1 tetes, tidak bisa. Mari kita lihat Yeremia 14 ayat 22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, perhatikan, hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu. Dan dalam tafsirannya tentang kisah 18 ayat 21, Calvin berkata demikian, kita semua mengaku bahwa kita tidak bisa menggerakkan satu jari tanpa pimpinannya. Jadi Tuhan tidak mendaki jari kenceng terus bengkung, tidak bisa. Semua kehendak Tuhan. Kalau saudara merasa heran, ada apa tuh? Tuhan itu nganggur, gak punya gawe, hal cilik apa nih? Buat apa? Seakan-akan Tuhan kekurangan kerjaan. Maka saudara ingat beberapa hal ini. Pertamanya, kedaulatan yang mutlak dari Allah tidak memungkinkan adanya hal yang bagaimanapun kecilnya dan remehnya ada di luar rencana Allah dan pelaksananya. Dia berdaulat mutlak, tidak bisa ada apapun terjadi di luar penetapannya dan pengendaliannya dia. Kalau bisa terjadi, dia hilang kedaulatannya, saudara, bubar, tidak berdaulat. Mari kita lihat kata-kata R.C. Sproul, bahwa Allah dalam arti tertentu menentukan apa yang akan terjadi merupakan akibat yang harus ada dari kedaulatannya. Segala sesuatu yang terjadi setidaknya harus terjadi karena izinnya.
Jika ia mengizinkan sesuatu, maka ia pasti memutuskan untuk mengizinkannya. Jika ia memutuskan untuk mengizinkan sesuatu, maka dalam arti tertentu ia menentukannya. Mengatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi adalah sama dengan mengatakan bahwa Allah itu berdaulat atas segala ciptaannya. Jika ada sesuatu yang bisa terjadi di luar izinnya yang berdaulat, maka apa yang terjadi itu menghalangi kedaulatannya. Jika Allah menolak untuk mengizinkan sesuatu dan hal itu tetap terjadi, maka apapun yang menyebabkan hal itu terjadi mempunyai otoritas dan kuasa yang lebih besar dari Allah itu sendiri. Jika ada bagian dari ciptaan berada di luar kedaulatan Allah, maka Allah itu tidak berdaulat. Jika Allah tidak berdaulat, maka Allah itu bukanlah Allah. Tanpa kedaulatan Allah tidak bisa menjadi atau adalah Allah. Jika kita menolak kedaulatan ilahi, maka kita harus mempercayai ateisme. Saya berharap semua orang yang tidak percaya penetapan segala sesuatu memikirkan kata-kata Arsis Bro. Saya pikir kata-kata ini pasti ada dalam buku mereka ya, karena buku Chosen by God tulisan Arsis Bro ini juga diterjemahkan oleh Momentum. Orang pilihan Allah apa terjemahnya? Saya tidak tahu judulnya apa. Pasti diterjemahkan oleh mereka. Saat. Ya? Saat. Oh bukan mereka. Oh oke. Yang kedua, semua hal di dunia atau alam semesta ini berhubungan satu dengan yang lain, sehingga hal yang kecil atau remeh bisa menimbulkan hal yang besar. Saudara, sangat banyak hal kecil menimbulkan hal besar, saudara. Gegeran rumah tangga itu biasanya hal kecil atau hal gede? Kadang-kadang sih hal gede, biasanya hal kecil. Orang perempuan itu lebih lebih rapi itu ya. Saya pernah dengar satu pendeta cerita, mencet odol itu dari bawah gitu ya, yang laki pencet aja di tengah. Gegeran urusan begitu, satu mencet di bawah, satu mencet di tengah, laki tok ngamuk geger, bisa cerai gara-gara hal kecil, saudara. Mencet tengah atau mencet buntutnya, hal kecil. Oh, udah peduli Tuhan tentukan mencet tengah, mencet pinggir, itu nggak cerai, saudara. Hati-hati. Ini kata-kata Al-Sidrum. Karena kekurangan sebuah paku, maka sebuah sepatu, maksudnya sepatu kuda, hilang. Karena kekurangan sebuah sepatu kuda, maka seekor kuda hilang, tidak bisa dipakai kudanya. Karena kekurangan seekor kuda, maka seorang penunggang kuda hilang. Karena kekurangan seorang penunggang kuda, maka sebuah pertempuran hilang atau kalah. Karena kekurangan sebuah pertempuran, maka peperangan hilang atau kalah. Jadi ilustrasi jelas ya. Sebuah paku yang remeh ternyata bisa menimbulkan kekalahan dalam peperangan yang jelas adalah hal besar. Jadi saudara jangan heran, hal kecil, remeh juga ditetapkan atau direncanakan oleh Allah. Kenapa sih? Ayat kitab suci yang menunjukkan bahwa hal-hal yang kelihatannya seperti kebetulan juga hanya bisa terjadi karena itu merupakan rencana Allah. Saya cuma berikan satu contoh ya. Keluaran 21:13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. So yang dimaksud dengan pembunuhan yang tidak direncanakan, tidak disengaja ini saudara, dijelaskan atau diberikan contoh dalam Ulangan 19 ayat 4 dan 5, yaitu orang itu saudara pada waktu dia ngapak ya, kayunkan kapak, mata kapaknya loncat lepas, tolong dos, saya ngapak, mata kapaknya loncat ke lapaknya gini, mati kakinya. Nah, saya tidak benci kaki, saya tidak merencanakan, saya tidak nyengaja. Ini kayaknya kebetulan gitu ya. Kebetulan kaki kok ya secara kebetulan kok mata kapaknya utuh, kebetulan kok kenanya pasti deh pojok saya licin. Mati ya kebetulan. Kelihatannya kebetulan. Tapi ayat ini mengatakan apa saudara? Jika pembunuhan tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Kebetulan, tidak ada kebetulan saudara. Saya buat kulitnya pisang gini, ketebalan, saudara, wah, kegarota atau mati. Kebetulan, tidak ada kebetulan. Saya tidak percaya kebetulan. Semua yang kelihatan kebetulan hanya bisa terjadi kalau itu sesuai kehendak Allah. Calvin dalam komentarnya tentang Keluaran 21:13 ini berkata demikian, harus diperhatikan bahwa Musa menyatakan bahwa pembunuhan yang bersifat kebetulan
seperti yang biasanya disebut tidak terjadi oleh kebetulan, tetapi sesuai atau menurut kehendak Allah, seakan-akan Ia sendiri membimbing orang yang dibunuh atau terbunuh pada kematian. Karena itu, oleh jenis kematian apapun orang-orang diambil, adalah pasti bahwa kita hidup dan mati hanya pada perkenannya. Dan pastilah, jika bahkan seekor burung pipit tidak bisa jatuh ke tanah kecuali oleh kehendaknya, Matius 10:29, adalah sangat mengerikan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambarnya harus ditinggalkan pada perubahan nasib yang buta. Karena poin B, ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah menentukan terjadinya dosa. Hal yang sudah saya bahas, hal yang kebetulan sudah saya bahas. Sekarang saudara, ayat-ayat yang secara eksplisit mengatakan Allah menentukan terjadinya dosa. Pertama, rencana Allah tentang penebusan dosa oleh Kristus. Jadi ini kalau ditanya seadanya orang Kristen ya, Tuhan rencanakan Yesus mati untuk dosa manusia, direncanakan pada misa teringat, ya atau enggak? Saya kok kira semua yang waras jawab ya. Kalau ada yang jawab tidak, ini gak waras, saudara. Saudara, itu menunjukkan adanya rencana penentuan terjadinya dosa. Karena perhatikan ya, kayak tadi ya, Kristus menebus dosa, Kristus mati menebus dosa. Ini ditentukan. Dosanya tidak ditentukan. Yang besar ditentukan, kecil tidak ditentukan. Tahu-tahu tidak ada dosa belas. Loh, Kristusnya mati untuk dosa bagaimana? Jadi saudara, pertama poin A, pikirkan dosa yang akan ditebus oleh Kristus itu pun juga harus sudah ditentukan. Kalau tidak, tahu-tahu tidak terjadi, nah gimana? Dia mati untuk dosa, itu dosanya tidak terjadi, tahu-tahu tidak masuk akal, saudara. Kedua, saudara, poin B, pembunuhan atau penyaliban yang dilakukan terhadap Kristus untuk bisa dia menebus dosa itu. Loh, pembunuhannya itu tidak dosa, itu dosa yang hebat. Tuhannya jadi manusia dan dibunuh sama ciptaannya. Itu jelas juga rencana Allah. Nah, ini ada ayatnya, mari kita lihat Kisah 2:23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kisah 4:27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus hamba yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jelas ya, ditentukan itu pasti. Kan Charles saudara, ini ahli teologi reform juga ya, penyaliban Kristus tidak dilakukan lagi, ditentukan lebih dulu oleh Allah. Tetapi itu adalah tindakan kriminal terbesar yang pernah dilakukan. Karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa dosa ditentukan lebih dulu merupakan doktrin atau ajaran dari Alkitab. Karena poin kedua, mengingat bahwa boleh dikatakan semua tindakan manusia itu bersifat dosa atau mengandung dosa. Kalau saudara tujuh ini saudara kurang ngerti tentang dosa. Kalau saudara ngerti banyak tentang dosa, akan tahu semua tindakan kita atau adalah dosa atau mengandung dosa. Maka saudara, kalau dosa tidak tercakup dalam rencana Allah, hanya sangat sedikit hal-hal yang tercakup dalam rencana Allah. Ini kata-kata dari Edwin Palmer, laki-laki saudara buku ini ya. Dia berkata demikian, seandainya dosa ada di luar ketetapan Allah, maka sangat sedikit yang termasuk dalam ketetapan ini. Semua kekaisaran yang besar akan ada di luar ketetapan Allah yang kekal dan bersifat menentukan, karena mereka dibangun pada keserakahan, kebencian dan keegoisan, bukan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Pasti pemerintah-pemerintah di bawah ini yang mempengaruhi sejarah dunia dan tak terhitung banyaknya jiwa tidak melakukan perluasan kekaisaran mereka untuk kemuliaan Allah. Firaun, Nebukadnezar, Kores, Alexander yang Agung, Genghis Khan, Julius Caesar, Nero, Charles V, Henry VIII, Napoleon, Bismarck, Hitler, Stalin, itu kurang banyak sebutkan, mau tambah Soeharto juga boleh. Sekarang dia lanjutkan, seandainya luar penentuan lebih dulu dari Allah, maka bukan saja kekaisaran-kekaisaran yang luas ini dan semua peristiwa yang berhubungan dengan mereka ada di luar rencana Allah, tetapi juga semua peristiwa sehari-hari yang remeh dari setiap orang non-Kristen ada di luar kuasa Allah.
Kita percaya orang non-Kristen itu semuanya dosa, tidak ada yang baik, ya. Karena apapun yang tidak dilakukan bagi kemuliaan Allah Kristen dan di luar iman dalam Yesus Kristus adalah dosa. Tindakan-tindakan dari orang Kristen pun tidak sempurna, bahkan setelah ia dilahirkan kembali dan Kristus hidup dalam dia, dosa tetap melekat padanya. Ia tidak sempurna sampai ia ada di surga. Misalnya, ia tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwanya. Juga ia tidak sungguh-sungguh mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Bahkan tindakan-tindakannya yang paling mengagumkan atau terpuji diwarnai oleh dosa. Jika dosa ada di luar ketetapan Allah, maka sebagian besar dari tindakan-tindakan manusia, baik yang remeh maupun yang penting, dikeluarkan dari rencana Allah. Yang tersisa di dalam rencana Allah apa? Ini kata-kata dia, kuasa Allah direndahkan sampai pada kekuatan-kekuatan alam, seperti menggerakkan galaksi dan hukum-hukum gravitasi dan entropi. Bagian terbesar dari sejarah ada di luar kontrolnya. Kalau dosa tidak termasuk, tindakannya manusia itu semuanya dosa atau bercampur dosa, bercampur kesombongan sedikit, bercampur motivasi jelek sedikit, bercampur keserakan sedikit. Kalau tidak, Yesaya bagaimana mengatakan segala kesalehan kita seperti kain kotor. Kesalehannya segala seperti kain kotor. Orang Kristen pun tindakannya bercampur dosa. Kebaikan yang tertinggi bercampur dosa. Kalau dosa di luar rencana Allah, dia berkata sebagian besar, ya, atau hampir semua. Saya bilang semua di luar rencana. Sekarang yang ketiga, ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan adanya dosa dalam rencana Allah. Poin A, Daniel 11 ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Sakar PDW atau satu, ya. Ia akan meninggikan diri, membesarkan dirinya dalam setiap Allah, juga dalam Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi dosa raja ini, sudah, dia meninggikan diri, membesarkan dirinya, apapun sudah, semuanya ditetapkan dan akan terjadi. Contoh kedua, Lukas 22 ayat 22. Kalau sudah baca ayat sebelumnya, konteksnya Yudas Iskariotnya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Dia ditetapkan untuk pergi mati melalui pengkhianatan Yudas. Mesti terjadi, itu ditetapkan kok. Tapi bukan Yudasnya tidak salah, Yudasnya bukan berjasa, dia tetap dikatakan celakalah. Itu dosa, saudara. Tindakan Yudas mengkhianati dosa, tapi jelas dikatakan ditetapkan. Contoh ketiga, Kisah 2:23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Pembunuhan terhadap Kristus dosa, tetapi saudara, ini menurut maksud dan rencana Allah. Ayat yang keempat, Kisah 4:27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Kumpul, lakukan apapun, itu cuma melakukan ketetapan Allah semua. Saudara, ayat di atas ini menunjukkan pembunuhan terhadap Kristus sudah ditentukan sejak semula. Jadi perhatikan, ya, Kisah 2:23 menurut maksud dan rencananya. Kata tentukan dalam Kisah 4:28 jelas bukan sekedar tahu lebih dulu, tapi menetapkan lebih dulu. Dan saudara, semuanya menunjukkan bahwa dalam membuat rencananya, Allah bukan hanya merencanakan atau menetapkan kayak garis besarnya. Ini ada yang mengatakan ini jalanan, ya, tapi orangnya di jalan mau ya apa sakarpe lah, pokoknya jalan ini keliwat, anda tidak boleh. Garis besar detail tidak, garis besar ya. Saudara, omong kosong. Segala sesuatu ditentukan, bukan cuma garis besar, detailnya juga yang sekecil-kecilnya. Ini kata-kata luar biasa. Pelagian yang menganut Pelagius, ya, menyangkal bahwa Allah mempunyai rencana. Tak ada rencana belas. Arminian
berkata bahwa Allah mempunyai rencana yang umum tetapi bukan rencana yang spesifik. Tetapi Calvinis mengatakan bahwa Allah mempunyai rencana yang spesifik yang mencakup semua peristiwa atau kejadian dalam semua zaman. Pikirkan saudara, yang berkata Allah tidak menentukan segala sesuatu, tidak merencanakan segala sesuatu, dia masuk kelompok yang mana? Mereka bilang Allah punya rencana tertentu, sedikit-sedikit ada, kali besar ada, detail tidak. Mereka termasuk Arminian. Itu bukan reform. Yang Calvinis semua ditetapkan, direncanakan. Warfield, sepanjang perjanjian lama di balik proses alam, gerakan dari sejarah nasib dari setiap kehidupan, terus-menerus ditunjukkan tangan pemerintahan Allah yang melaksanakan rencana yang sudah direncanakannya lebih dulu. Suatu rencana yang cukup luas untuk mencakup seluruh alam semesta, cukup kecil atau seksama untuk memperhatikan detail-detail yang terkecil dan mewujudkan dia sendiri dengan kepastian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan dalam setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi. Charles Fox, sebagaimana Allah mengerjakan rencana tertentu, sebagaimana Allah mengerjakan rencana tertentu dalam dunia lahiriah atau jasmani, adalah wajar untuk mengambil kesimpulan bahwa hal itu juga benar berkenaan dengan dunia moral dan rohani. Bagi mata seorang yang tidak berpendidikan, langit merupakan bintang-bintang yang kacau. Ya, orang tidak pendidikan, oh perlu kabeh bintang-bintang gak karuan mau tempatnya kok. Tapi saudara, bagi ahli perbintangan atau ilmu falak, melihat keteraturan dan sistem dalam kekacauan ini, semua benda-benda bersinar yang terang dan jauh itu mempunyai tempat dan orbit tetap yang ditetapkan. Semua begitu teratur sehingga tidak satu pun mengganggu yang lain, tetapi masing-masing diarahkan menurut suatu konsep yang luas dan besar atau indah. Saya pikirkan saudara, kata-kata ini bagus ya, khususnya bagian yang saya garis bawah itu saudara. Analoginya dalam dunia teologi saudara, bagi orang yang tidak ngerti teologi atau tidak ngerti Alkitab, semua kacau atau terjadi begitu saja atau terjadi secara kebetulan. Tapi bagi mata orang yang ngerti Alkitab, seorang ahli teologi, segala sesuatu ditetapkan dan diatur oleh Allah. Lagi-lagi saudara, kalau saudara ada yang ingin belajar tulisan saya tentang ini lebih mendetail, ini butuh 1 semester untuk menjelaskan ini, maka saya berikan alamat di sini, saya bisa baca di dalam web kami. Saudara, saya berikan kesimpulan sekarang. Banyaknya pandangan atau ajaran pendeta Stephen Tong yang tidak reform ini menyebabkan saya beranggapan bahwa pendeta Stephen Tong tidak seharusnya dan tidak layak menggunakan nama reform. Pendeta Andi Halim pernah mengatakan bahwa pendeta Stephen Tong pernah berkata, kalau alirannya bukan reform tapi reform Injili. Kalau dia ngomong seperti itu saudara, maka saya akan jawab 2 hal. Pertama saudara, tidak ada aliran yang namanya reform Injili. Memang dia mau buat aliran baru. Kalau memang aliran baru, mengapa menggunakan nama reform di dalamnya? Kecuali kalau aliran yang mau dinamakan semi reform, ya itu boleh lah. Tapi reform Injili tetap reform. Jadi aneh saudara. Kedua saudara, dalam tulisan maupun khotbah, pendeta Stephen Tong hanya sangat jarang menggunakan istilah reform Injili. Lalu ada teologi reform, mana teologi reform Injili? Pernah dengar? Yang selalu dia gunakan atau sering, tetap jauh lebih sering dia gunakan hanya reform, titik, tidak pakai Injili. Jadi ini merupakan suatu ketidakkonsistenan. Kalau dia memang mengatakan alirannya bukan reform tapi reform Injili, maka setiap kali dia mesti menggunakan istilah itu, dan bukan hanya reform, titik. Tapi yang jauh lebih sering, saya kira 95% lebih, dia bilang reform, bukan reform Injili. Reform Injili hanya muncul kalau dia bicarakan gerejanya, gereja reform Injili dan sebagainya, atau sekolahnya dari saya reform Injili. Kalau enggak, hanya teologi reform dan sebagainya. Dan dia kutip buku-buku juga ahli-ahli teologi reform.
Tuh, reform Injil kok motif reform. Ini apa? Ya saudara, ini sesuatu yang tidak konsisten ya. Mereka ini sebenarnya cuma semi-reform, Hippo-Calvinis. Kalau saya dikatakan hyper-Calvinis, mereka sebenarnya Hippo-Calvinis. Hippo menganggap yang Calvinis pakai hyper. Bukan saya yang hyper, saya Calvinisnya. Ajaran saya bisa buktikan. Saya ambil dari Calvin dan para ahli teologi reform. Mereka yang Hippo-Calvinis. Jadi saudara, ini pelajaran hari ini tentang acara-acara di mana Pak Tong mengajar secara tidak reform. Thank you for the happiest year of my life.